Para atlet sedang berlatih supaya menang tidak kalah. Berusahalah dengan gigih, janganlah kita mudah menyerah. Shalom, saudaraku yang dikasihi Kristus, kita bertemu lagi pada hari ini dalam renungan malam hari Minggu tanggal 7 Juni 2020. Mari kita belajar firman Tuhan dalam kasih dan kebenaran. Kita mulai ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan untuk kami dapat melaksanakan aktivitas kami pada hari ini dan hari-hari sebelumnya. Sampai pada saat ini kami dapat belajar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan membawa kami pada iman percaya yang semakin kuat hanya kepadamu saja dan memuliakan Engkau Bapa. Inilah doa dan permohonan kami, Yesus. Ajarlah kami untuk belajar firman-Mu dengan baik dan memuliakan Engkau. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Kristus, judul renungan malam kita pada hari ini adalah nubuatan dan aliran historis. Metode dasar yang diterapkan orang Kristen untuk mempelajari nubuatan disebut historisisme. Itu adalah gagasan bahwa banyak nubuatan utama dalam Alkitab mengikuti alur sejarah yang tidak terputus dari masa lalu sampai sekarang hingga masa yang akan datang. Ini mirip dengan cara Anda belajar sejarah di sekolah. Kita melakukannya dengan cara ini karena begitulah Alkitab menafsirkan nubuatan-nubuatan ini untuk kita. Bacalah Daniel 2 ayat 27-45. Firman Tuhan. Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku Raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja, dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. Ya raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga. Sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada tuanku raja. Ya tuanku raja, raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan dan kemuliaan, dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku, kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan itu akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti tuanku lihat kaki dan jari-jarinya, sebagian dari tanah liat tukang periuk dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi,
Sesuai dengan yang tuanku lihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada tuanku raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Dari bacaan Alkitab di atas, aspek-aspek apakah dari mimpi itu yang menunjukkan pergantian kekuasaan yang terus-menerus dan tidak terputus sepanjang sejarah? Dalam cara apakah kita memiliki Alkitab itu sendiri yang menunjukkan kepada kita bagaimana cara menafsirkan nubuatan apokaliptik atau akhir zaman? Sahabat dalam Yesus, perhatikan bahwa kerajaan Nebukadnezar diakui sebagai kepala emas. Jadi, Daniel mengidentifikasi Babel sebagai kerajaan pertama, tertulis dalam Daniel 2 ayat 38. Lalu Daniel berkata, tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga. Dalam Daniel 2 ayat 39, New King James Version. Kemudian yang keempat, baca Daniel 2 ayat 40. Bahwa pergantian yang tanpa ada kekosongan ini juga tersirat dalam patung itu sendiri, karena masing-masing kerajaan diwakili dalam bagian-bagian tubuh yang lebih besar, mulai dari kepala sampai ke jari kaki. Semua terhubung, sama seperti waktu dan sejarah terhubung. Dan dalam Daniel 7 ayat 1-28 yang membahas tentang keempat binatang dan anak manusia, serta Daniel 8 ayat 1-27 yang intinya membahas tentang domba jantan dan kambing jantan. Gantinya memakai patung, lambang binatang tertentu digunakan, tetapi mengajarkan hal yang sama. Kita diberi rangkaian tidak terputus dari 4 kerajaan dunia. 3 disampaikan dalam Daniel 8, dimulai dari zaman purbakala, berjalan melalui sejarah hingga saat ini dan sampai masa yang akan datang, ketika Kristus kembali dan Allah mendirikan kerajaan kekalnya. Dengan demikian, patung dalam Daniel 2 yang membahas tentang kerajaan-kerajaan tersebut dan penglihatan berturut-turut dalam Daniel 7 dan 8 memberikan dasar bagi penafsiran historis Protestan tentang nubuatan yang masih dijunjung tinggi hingga saat ini. Bacalah Yohanes 14 ayat 29, firman Tuhan, dan sekarang juga Aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apakah hal itu terjadi. Dari ayat di atas, apakah yang Yesus katakan yang menolong kita memahami bagaimana nubuatan-nubuatan digenapi? Yang pasti, Tuhan sendiri dalam Yohanes 14 ayat 29 mengatakan bahwa semuanya disampaikan kepada kita sebelum hal itu terjadi, supaya kita percaya dan beriman kokoh kepada Tuhan, bahwa Tuhan mengatur segalanya, Tuhan tahu segalanya, dan Tuhan berkuasa atas segalanya. Biarlah kita semakin kokoh dalam iman percaya kita kepada Tuhan, dan melalui pemahaman kita akan nubuatan yang akan terjadi, sudah terjadi, dan sedang terjadi dalam hidup kita, sehingga banyak jiwa yang diselamatkan dan memuliakan Tuhan dan dibawa dalam kerajaan surga dalam hidup yang kekal. Keuntungan besar apakah yang kita miliki hari ini? Hidup pada saat begitu banyak sejarah dibukakan, di mana seseorang yang hidup pada zaman Babel tidak miliki. Oleh karena itu, saudaraku, banyak keuntungan yang kita dapat, banyak pemahaman, keterangan tentang firman Tuhan yang dengan mudah kita dapatkan. Oleh karena itu, mari dengan pengajaran firman Tuhan ini
kita semakin kuat dalam iman percaya, menyembah dan mengasihinya, mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman ini menuntun kami untuk percaya akan firman Tuhan, nubuatan yang Tuhan sudah tunjukkan dan terjadi dalam hidup kami, sehingga kami tidak goyah oleh godaan iblis akan ketidakpastian hidup ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah mendalami dan menguasai segala sesuatu, dan segala sesuatu terjadi atas kehendak-Mu saja. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Biarlah kasih karunia-Mu yang selalu melindungi kami dalam hidup kami, dan melakukan yang terbaik untuk masa depan kami, bangsa kami, seluruh dunia, untuk hidup dalam keselamatan-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Baju penari berbahan katun, menari dengan lemah gemulai, carilah ilmu dengan tekun, niscaya sukses mudah digapai. Horas.